Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah sekian lama tidak berjumpa. Akhirnya kita bisa bertemu kembali walaupun secara online atau melalui via Zoom. Gimana nih kabarnya semuanya? Oke, perkenalkan dulu, aku Gladys Nawangsari dari kelas 12 F6 sebagai host akan menemani kalian dalam Zoom ini yang bertemakan menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Nah, langsung aja ya teman-teman. Materi yang pertama yang membahas tentang menjelaskan ulang instruksi yang kompleks yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar. Silakan untuk Fajar. Menemukan fakta dan fiksi, opini, serta asumsi dalam teks, narasi, dan informasi. Mengidentifikasi fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks guna menyelami nilai luhur budaya dan tradisi setempat. Fakta dalam teks, narasi, atau informasi. Data yang benar, nyata, dapat dibuktikan dan sering ditemukan dalam laporan berita atau dokumentasi tradisi atau contoh lokasi upacara waktu pelaksanaan. Fiksi, teks, narasi. Cerita imajinatif yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau budaya dengan lebih menarik. Opini dalam teks, narasi, atau informasi. Pandangan atau mendapatkan pribadi seseorang mengenai suatu kearifan lokal. Asumsi dalam teks, narasi, atau informasi. Dugaan sementara yang belum terbukti kebenarannya sering muncul sebagai anggapan dalam masyarakat. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan kembali apa fakta dalam teks narasi atau informasi. Izin menjawab. Data yang benar, nyata, dapat dibuktikan dan sering ditemukan dalam laporan, berita, atau dokumentasi tradisional, atau contoh lokasi upacara waktu pelaksanaan. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Semoga dapat diterima dengan baik ya. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu menimbangkan efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anggun. Oke, untuk Anggun silakan untuk menjelaskan. Menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Penjelasan, penimbang efektivitas penyajian data informasi lingkungan adalah proses mengevaluasi kejelasan, keakuratan, dan kemudahan pemahaman data, seperti grafik atau tabel, tentang isu ekologis. Penyajian efektif tertuju pada informasi dapat diterima cepat oleh audiens, memudahkan pengambilan keputusan, dan menggambarkan kondisi lingkungan secara objektif. Definisi dan tujuan. Penyajian data lingkungan adalah cara menyajikan data bentuk kualitas air, data, sampah, polusi, tabel mudah dipahami. Untuk menampilkan efektivitas diukur dari seberapa akurat data tersebut mempermudah pembaca memahami inti masalah, diagram garis untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. 4. Diagram lingkaran untuk menunjukkan persentase. 5. Infografis, gabungan gambar dan teks agar lebih menarik. 6. Peta, menunjukkan lokasi masalah lingkungan. Metode penyajian umum. Grafik batang, efektif untuk membandingkan data antar kategori, misalnya jumlah sampah per wilayah. Grafik garis, cocok untuk menunjukkan tren lingkungan dari waktu ke waktu, contoh kenaikan suhu tahunan. Grafik lingkaran pitch curve, tepat untuk namun menunjukkan komposisi atau persentase, misalnya persentase jenis limbah, mengutip C.V. Ryan Dwi Barta. Cara menilai efektivitas penyajian data. Sebuah penyajian data dikatakan efektif jika jelas dan mudah dipahami, tidak membingungkan dan tidak terlalu rumit. Sesuai dengan jenis data, misalnya perubahan suhu tiap tahun, lebih cocok memakai diagram garis. Akurat dan berdasarkan fakta, data harus benar dan dapat dipercaya. Menarik perhatian, tata letak rapi, tidak berlebihan, dan
mudah dibandingkan pembaca bisa melihat perbedaan atau perubahan dengan cepat. Contoh kasus: menilai infografis tentang tingkat pencemaran sungai dengan melihat apakah data angka disajikan lebih dominan daripada hiasan, dan apakah grafik batang memudahkan perbandingan tingkat populasi kecamatan. 2. Jika ingin menunjukkan peningkatan sampah plastik setiap tahun di Indonesia, lebih efektif menggunakan diagram garis daripada hanya menuliskan angka dalam paragraf panjang. Kesimpulannya, data lingkungan yang disajikan secara efektif tidak hanya sekedar visual, tetapi mampu mengedukasi masyarakat dan membantu pengambilan tindakan. Contohnya dalam pelestarian alam disperkinta. 2. Menimbangkan aktivitas penyajian data berarti menilai apakah cara penyajian informasi lingkungan sudah tepat, jelas, dan mudah dipahami. Penyajian data yang efektif dapat membantu masyarakat lebih peduli terhadap masalah lingkungan. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan. Tetapi karena rekan saya berhalangan untuk hadir, semoga bisa disampaikan lain waktu. Oke, kita lanjut untuk materi yang keempat, yaitu menjelaskan tentang lingkungan secara runtut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Latifah Aulia. Silakan. Menjelaskan tentang lingkungan secara runtun. 1. Mengenal praktik baik. Praktik baik adalah tulisan yang memaparkan pengalaman keberhasilan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks lingkungan, ini bisa berupa aksi daur ulang, konservasi air, atau kampanye bebas plastik. Struktur penulisan praktik baik. 1S. Situasi. Jelaskan kondisi awal lingkungan yang memperhatikan. T. Tantangan. Apa hambatan yang kamu hadapi saat ingin melakukan perubahan? A. Aksi. Langkah nyata apa yang kamu lakukan, atau gunakan urutan kronologis. R. Refleksi atau result. Bagaimana hasilnya dan apa pelajaran yang bisa diambil. 2. Menjelaskan cerita lingkungan secara runtun. Agar pembaca tidak bingung, cerita harus memiliki alur yang mengalir. Berikut adalah tahapan untuk memastikan ceritamu runtut. A. Pengenalan atau orientasi. Bangun suasana, jangan langsung ke masalah. Gambarkan keindahan alam atau justru hiruk-pikuk polusi di tempat yang kamu ceritakan. Contoh, dulu sungai di belakang sekolah kami adalah tempat mencari ikan, namun kini warnanya berubah keruh. B. Identifikasi masalah, komplikasi. Memunculkan titik balik apa yang memicu keresahanmu terhadap lingkungan tersebut. C. Urutan tindakan atau kronologis. Gunakan kata penghubung pendata urutan waktu agar pembaca bisa mengikuti langkahmu dengan jelas. Pertama-tama, setelah itu, kemudian, dan langkah selanjutnya. D. Puncak cerita dan solusi. Bagian di mana aksi lingkunganmu memberikan dampak. Di sini kamu bisa menggunakan diagram alur untuk memetakan bagaimana sebuah masalah lingkungan diubah menjadi solusi. 3. Aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Untuk menulis cerita lingkungan yang kuat, gunakan elemen berikut. A. Kata kerja tindakan. Menanam, mengolah, memilah, mengempeyekkan. B. Kata sifat sensoris. Gambarkan lingkungan dengan indera atau bau sampah yang menyengat, air yang bening, udara yang sejuk. C. Kalimat persuasif. Ajakan halus agar pembaca ikut peduli. 4. Tips penulis agar lebih menarik. A. Gunakan data yang akurat. Misalnya, kami berhasil mengumpulkan 10 kilo plastik, bukan sekedar banyak plastik. B. Sentuhan emosional. Ceritakan perasaanmu saat melihat lingkunganmu rusak dan bagaimana rasanya saat berhasil memperbaikinya. Kesimpulan utama. 1. Gunakan struktur STAR, mulai dari situasi atau masalah, tantangan, aksi atau langkah nyata, hingga refleksi atau hasil. B. Alur runtur atau kronologis. Gunakan kata penghubung waktu, sebelumnya, kemudian, akhirnya, agar proses perubahan terlihat jelas dan logis. C. Fakta plus rasa. Gabungkan data konkret atau angka
atau jumlah dengan deskripsi emosional untuk menginspirasi pembaca. Izin bertanya, apa catatan penting dalam ngisi materimu? Izin menjawab. Catatan penting yaitu keruntuhan adalah kunci jika kamu melompat dari masalah langsung ke hasil tanpa menjelaskan proses. Pembaca akan kehilangan motivasi untuk meniru praktik baikmu. Oke, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Latifah. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu menulis cerita pendek bertema lingkungan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rama. Untuk Rama, silakan. Mengungkapkan makna kosakata baru di bidang kuliner. Kosakata baru di bidang kuliner mencerminkan evaluasi teknik bahan dan tren makanan yang semakin modern seperti molecular gastronomy dan vegan. Saus bido. Metode pemasakan dengan memasukkan bahan makanan ke dalam kantong vakum lalu dimasak dalam suhu air rendah yang konsisten dalam jangka waktu lama. Molecular gastronomy, teknik memasak yang menerapkan prinsip ilmu pengetahuan fisika dan kimia untuk menciptakan tekstur dan pengalaman rasa baru. Vegan, pada pola makan atau produk yang sepenuhnya tidak menggunakan bahan hewani. Plant-based, makanan yang berbasis bahan nabati tumbuhan sering digunakan sebagai alternatif yang lebih hemat. Fusion food, bahan teknik atau bahan masakan dari 2 atau lebih budaya kuliner yang berbeda. Izin bertanya kepada Mas Rama, apa itu saus fido? Saus fido merupakan metode masakan dengan memasukkan bahan makanan ke dalam kantong vakum, lalu dimasukkan dalam suhu air rendah yang konsisten dalam jangka waktu lama. Nah, itu tadi ya teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh Rama. Lalu kita ke materi yang keenam, yaitu menulis indah dengan gaya bahasa yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dana. Menulis esai panjang berdasarkan hasil riset. Tentukan topik, kumpulkan data primer atau sekunder, dan buat kerangka. Struktur esai terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. 1. Persiapan dan riset. Tentukan topik dan tesis. Pilih topik spesifik dan rumuskan tesis statement yang akan dipertahankan dalam 1-2 paragraf pendahuluan. Kumpulkan data. Catat sumber. Penulis, tahun, judul, jurnal, halaman untuk sitasi. Gunakan literatur akademik. Manfaatkan data dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas. 2. Membuat kerangka. Struktur esai yang umum digunakan pendahuluan 10-15%, hook, pembuka menarik, latar belakang dan penyataan tesis. Pembahasan 70-80%. Setiap paragraf fokus pada satu ide pokok yang mendukung tesis, disertai data, bukti, dan analisis. Penutup 10-15%. Rangkuman poin utama. Statement tesis dengan kalimat berbeda dan kesimpulan atau implikasi. 3. Teknik penulis esai panjang. Analisis, jangan hanya deskripsi. Interpretasikan data riset untuk meyakinkan pembaca, bukan sekadar memaparkan fakta. Studi kasus dan contoh. Masukkan contoh nyata, studi kasus atau metafora untuk memperdalam pembahasan dan memperpanjang tulisan. Gunakan transisi, hubungan antara paragraf dengan transisi yang baik agar alur logika mengalir. 4. Penyuntikan sitasi, pastikan mengikuti gaya sitasi yang diminta untuk menghindari plagiarisme. Revisi, cek kembali ke logisan argumen,
kejelasan kalimat dan gunakan plagiarisme. Ceker. Formal. Gunakan font Times New Roman 12, spasi yang ditentukan dan margin standar. Oke teman-teman, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Danang. Lalu kita ke materi yang ketujuh, yaitu mengidentifikasi akurasi perwatakan alur dan situasi sosial kemasyarakatan di dalam novel atau cerpen yang akan disampaikan oleh Lindia Monika Sari. Mengidentifikasi akurasi perwatakan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan dalam cerpen atau novel. Pendahuluan, mengapa analisis ini penting? Dalam membaca sebuah cerita, cerpen atau novel, kita tidak hanya sekedar mengikuti jalan cerita, kita perlu kritis dalam melihat logika cerita. Apakah karakter bertindak masuk akal? Konteks realita, apakah situasi sosial dalam cerita mencerminkan dunia nyata atau konsisten dengan dunia fiksi yang dibangun? Struktur, bagaimana alur mengikat pembaca hingga akhir. Akurasi perwatakan. Akurasi perwatakan berarti tokoh dalam cerita memiliki sifat dan tindakan yang konsisten. Metode analisis. 1. Analitik, yaitu penulis menjelaskan langsung watak tokoh. 2. Dramatik. Watak terlihat dari dialog, tindakan, pikiran, atau reaksi tokoh lain. Yang harus diamati. 1. Apakah perubahan karakter memiliki alasan yang kuat? 2. Apakah latar belakang tokoh mendukung perilakunya? Yang selanjutnya ada akurasi alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur yang akurat adalah alur yang memiliki hubungan sebab akibat yang kuat. Tahapan alur 1 yaitu pengenalan ring through, muncul masalah atau konflik, memuncak, klimaks, dan penyelesaian. Poin identifikasi. 1. Kelogisan. Apakah perpindahan dari suatu kejadian-kejadian lainnya terasa nyambung? Yang kedua, kejutan atau twist. Apakah ada unsur kejutan yang tetap masuk akal secara naratif? Selanjutnya, situasi sosial kemasyarakatan. Karya sastra seringkali merupakan cerminan masyarakat. Poin ini mengajak kita melihat hubungan tokoh dengan lingkungan sosial. Aspek yang diidentifikasi. 1. Budaya dan norma. Aturan tidak tertulis yang ada dalam cerita. 2. Kesenjangan sosial. Bagaimana hubungan antara si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat digambarkan. Ketiga, isu relevan. Apakah cerita mengangkat isu nyata seperti kerusakan lingkungan, pendidikan, atau konflik keluarga? Langkah-langkah mengidentifikasi. 1. Membaca intensif. Membaca keseluruhan teks tanpa melewatkan detail. 2. Mencatat buku tekstual. Ambil kutipan, kalimat, atau paragraf sebagai bukti analisis. 3. Membandingkan. Hubungan situasi dalam buku dengan pengetahuan umum atau data nyata di masyarakat. 4. Menyimpulkan. Menilai apakah karya tersebut berhasil menyampaikan pesan secara akurat dan meyakinkan. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengidentifikasi akurasi dalam cerpen atau novel membantu kita menjadi pembaca yang lebih cerdas dan kritis. Kita belajar memahami bahwa sebuah cerita bukan hanya khayalan, tetapi sebuah bangunan struktur yang harus kokoh secara logika dan sosial. Teman-teman, itu tadi materi yang ketujuh yang dijelaskan oleh Lindia. Lalu kita ke materi yang ke-8, yaitu menyajikan instruksi kompleks dalam karya video atau audio yang akan dibacakan oleh Gladys Nawangsari. Menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video. Yang pertama yaitu ada tahap praproduksi atau perencanaan struktur. 1. Pemecahan masalah. Bagi proses kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang logis. Manusia sulit memproses lebih dari 7 informasi sekaligus dalam satu waktu. Yang kedua ada scripting with cardboard boarding, yaitu harus lugas, gunakan kalimat aktif dan hindari kata-kata yang ambigun. Lalu yang ketiga ada startboard, yaitu visualisasikan di mana letak
teks penjelas atau di mana kamera harus melakukan close up. Materi yang kedua ada strategi visual, mengurangi beban kognitif. Instruksi kompleks seringkali membuat otak audiens penuh. Gunakan teknik ini untuk mempermudahnya. Yang pertama yaitu ada sudut pandang orang pertama atau POV. Rekaman dari sudut pandang pelaku, kamera di atas bahu, agar penonton merasa seolah-olah mereka yang melakukan. Yang kedua ada overlay teks dan grafis, yaitu tampilkan poin-poin penting atau angka urutan langkah di layar untuk memperkuat apa yang diucap. Yaitu yang ketiga ada highlight atau zoom. Jika instruksi melibatkan benda kecil atau kode tertentu, gunakan efek zoom atau lingkaran penanda untuk memfokuskan mata penonton. Lalu yang terakhir ada B-roll yang relevan. Jangan hanya menampilkan wajah pembicara, tunjukkan prosesnya secara detail saat instruksi dibacakan. Lalu ada strategi audio. Kejelasan adalah kunci dalam video instruksi. Audio seringkali lebih penting dari video. Yang pertama ada voice over yang tenang dan jelas. Gunakan intonasi yang memberi jeda di setiap pergantian langkah agar audiens sempat memproses informasi. Yang ketiga, ada sinkronisasi suara dan gambar. Pastikan apa yang diucap terjadi tepat saat visual ditampilkan. Lalu yang ketiga, ada gunakan musik latar yang minimalis. Hindari musik yang memiliki lirik atau ketukaran yang terlalu dominan agar tidak mendistract penjelas. Terus, materi terakhir yaitu struktur anatomi video instruksi. Bagian intro yang isinya jelaskan tujuan instruksi dan hasil akhirnya berdurasi 5-10%. Lalu ada persiapan yang isinya daftar alat atau bahan yang dibutuhkan, durasi 10-15%. Langkah inti yaitu proses langkah demi langkah, bagian terpenting, durasi 60-70%. Lalu ada troubleshooting yang isinya solusi jika terjadi kesalahan umum, durasi 5-10%. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, ringkasan singkat, dan motivasi. Untuk durasinya 5%. Izin bertanya kepada Mbak Gladys, apa saja tahapan praproduksi? Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Monica. Tahap praproduksi yaitu yang pertama ada pemecahan masalah, lalu yang kedua ada scripting, yang ketiga ada storyboard. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.